Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memberikan cara tentang cara melamir yang paling efektif, paling bagus ya, sehingga tidak ada singgetan-singgetan atau sambungan-sambungan yang membuat ngamplas itu pengar di hidung atau kotor ya. Jangan lupa selalu update status kami atau channel kami ya, supaya bagi kita yang istilahnya kurang tahu tentang tata cara apapun, di sini akan kita share ya, supaya nambah ilmu semua, mudah kerja semua. Dilihat sama yang punya rumah pun terlihat bahwa sudah canggih-canggih. Dan semoga semua yang ikuti channel kita selalu sukses, semangat, diberi rezeki yang berkah, diberi kesehatan yang manfaat untuk pekerjaan sehingga memudahkan rezeki kita. Kali ini akan kita lanjut ya, langsung ke TKP tempat melamir. Kita bersihkan medianya, setelah itu kita aplikasikan cara pelamir yang bagus. Halo ya, kita aplikasikan. Dilihat dulu sudah pas belum, nih soalnya video sendirian. Udah. Kita bersihkan dulu medianya supaya tidak ada bunturan atau apa ya. Secara angka ada, karena semuanya setelah api sudah bersih tak ada. Kita pelamirkan. Cara melamir yang bagus, lurus-lurus, sambungannya jangan sampai pelamir itu terlalu banyak istilahnya perbuatan yang permanen ini. Jangan sampai pelamir itu maju gitu. Ini akan membuat singgetan-singgetan yang banyak. Jadi singgetan itu istilahnya sambungan-sambungan yang nanti dikhawatirkan kalau terlewat banyak sekali berdudul-dudulnya ya, tidak rata. Dan juga kalau sambungannya banyak, ini akan terkesan terlihat yang satu hitam putih. Nanti kalau pengecetan dengan warna putih maka bisa sampai 5 kali 6 kali baru nutup ya. Tapi kalau kita praktekkan dengan cara saya yang menghasilkan itu, nanti belum dicat sudah terlihat seperti dicat. Banyak yang terkecoh ya. Orang melihat pekerjaan yang kita kerjakan itu banyak yang mengira setelah dipelamir 2 kali dikira udah dicat putih, saking ratanya ya. Kita share caranya. Kita tarik lurus ya. Lurus ke atas terus, jangan sampai putus. Istilahnya semampu tangan kita bergerak. Jadi tangan kita gerak setinggi apa, kita aplikasikan hal ini. Jadi pojokan kita isi dulu. Setelah itu kita tarik ke bawah, ke atas lagi. Ini umpama ada sambungan ke atas, maka atasnya kita kasih pembatas supaya sambungannya itu terlihat rajin, tidak acak-acakan ya. Kita kasih sambungan batas dari tangan kita sampai di mana ke atasnya itu, apa kalau bahasa Jawanya giginya itu ya. Ini ya, ke atas terus. Tumpuan dari pelamir, kalau pelamirnya minta tebal karena medianya mungkin nggak rata, tumpuannya itu adalah di belakang yang paling ujung sekitar 1 cm, 1,5 cm ya, di sini, sehingga dia tebal. Tapi kalau minta tipis, tumpuan tenaga itu dipucuk di ujung ini ya, ini bisa tipis. Kita aplikasikan, kita coba yang 1,5 cm. Ini kan gini, nah, ini akan terlihat tebal putih. Tapi kalau kita aplikasikan di ujung akan terlihat tipis ya. Saya kira bisa dipahami tentang pemusatan tenaga. Kalau pemusatan tenaga di belakang yang ujung 1,5 cm atau 2 cm, maka
plamer akan tebal. Kalau di ujung sendiri, maka plamer akan tipis. Tergantung kita ya. Cara pencampuran kalau bisa jangan pakai semen putih itu untuk mempertebal agak sulit juga, keringnya agak lama. Kalau biasanya saya pakai 1 lem 1 ember kalsium, semennya itu 1 genggam, bisa ditakar di gelas aqua kecil-kecil itu ya. Nah itu bisa membuat plamer cepat kering dan bisa tebal. Kekuatannya lebih bagus karena semen belagu itu lebih keras ya daripada semen putih. Jadi dapat ilmu lagi tentang pencampuran yang bagus itu ya. Saya soalnya udah ngecat itu mungkin ada 30 tahun ngecat gini ya, di kantor-kantor maupun dimanapun. Jadi udah paham tentang kenapa cat itu istilahnya ngelontok, kenapa gini. Nanti suatu saat kita share juga supaya tahu cara penanganan pengecatan yang gelembung, biasanya kayak masuk angin setelah dicat kena air kan gelembung itu. Kita share juga nanti kalau pas ada medianya. Kita lanjut. Ini ya, lurus. Kita tarik. Terus cara penarikan itu kalau bisa miring gini ya, sehingga sambungannya itu hitam. Nah, miring, agak miring. Kalau kita gini maka sambungan itu akan ada terus. Tapi kalau miring, semakin kita berjalan ke arah sini, sambungan itu sudah nggak ada semua. Nah ini nggak ada semua ya. Nah, nggak ada. Nah. Nanti kita dekatkan supaya benar-benar tahu ada atau tidak sebutannya tanpa istilahnya video kita bedah. Jadi tanpa kita bedah langsung kita video. Nanti plamer yang akan terlihat seperti dicat itu setelah dipakai 2 kali. Biasanya dalam tenggat waktu setelah 1 jam ini akan kering. Baru kita ulangi yang kedua kali. Itu nanti selesai sudah terlihat putih kayak dicat tuh. Bahkan kalaupun tidak dicat itu sebenarnya sudah terlihat rajin rapi. Karena apa? Sambungan nggak ada, sudah terlihat rata sana. Jadi udah kayak finishing cat. Nanti mungkin untuk yang kedua akan kita jeda karena waktu untuk sekitar 1 jam itu masih lama ya, videonya nanti terlalu lama. Juga penantian waktu itu tergantung dari panas matahari atau di luar atau di dalam, lembab atau tidak. Kalau di luar kena matahari saya kira dalam waktu 15 menit sampai setengah jam diulang lagi sudah bisa. Ini karena di dalam ya, di dalam nggak terkena matahari jadi penantiannya mungkin agak lama. Kita coba juga nanti dalam penantian sekitar 15 menit apakah sudah bisa. Kita raba, kalau kering mungkin bisa ya. Ini tumpuannya masih di belakangnya yang ujung supaya agak tebal sedikit. Tapi jangan terlalu ke belakang ya, karena ini media rata nggak bergelombang. Jadi dari ujung cukup sekitar setengah senti. Pemusatan tenaganya ya dari ujung silver ini ya. Sambil begini, pertama tidak ada sambungan, yang kedua kalau medianya itu istilahnya bergelombang atau mencekung ke dalam maka kan terisi secara rata. Jadi tidak ada plamer itu mencekung, plamernya ikut nyekung ke dalam, nggak ada. Jadinya adalah rata, sebagai istilahnya penyempurna semen yang aciannya kurang rata ya. Terkadang kan ada seseorang bekerja kurang sempurna atau mungkin dikarenakan tergesa-gesa akhirnya ada yang cekung tidak rata ya. Bagaimana kalau ada singgetan seperti saya uraikan di acian, hanya kita serampang aja ya. Di serampang gini aja, ini sudah hilang singgetan itu. Cukup kita serampang, tapi ini kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kita serampang. Ini kalau ada, ini nggak ada ini. Maka sudah akan menjadi rata, tidak ada sambungan. Bahkan kalau saya jarang ngamplas sih,
Kalau ngamplas biasanya cuma sekedar lewat sambil meneliti kalau ada sambungan yang terlupa, karena sepandai-pandainya manusia itu terkadang mempunyai kelengahan untuk lupa, ngantuk dan sebagainya ya. Penempelan pertama mungkin kameranya agak jendol dan sebagainya, nggak apa kalau Pak tempelkan dulu aja, istilahnya supaya nanti kita bisa mengaplikasikan dengan mudah. Karena kalau sudah kaku, ini kaku karena sejak tadi ya, ini kita tampalkan dulu, jadi penempelan itu nggak perlu rata, tempel. Setelah kita nempel semua karena kaku, nah ini karena kaku ya, baru kita tarik. Nggak kesulitan ya. Ini ada yang legok nih, agak nanti kalau udah agak manual dia serampang gini, sambungannya hilang. Mudah nih, tinggal naik turun ya. Itu tadi pencontohan karena sedikit jadi nggak langsung. Kalau ini kan sudah istilahnya pencontohan pertama dasar, tata cara udah tahu, kita aplikasikan. Bagaimana kalau kita sudah istilahnya sudah tahu tata caranya, tapi langsung pekerjaan itu seakan-akan kita udah mahir. Ini tadi kan berhenti menjelaskan. Sekarang kalau sudah mahir ya, ini tempel dulu yang kaku-kaku. Kalau nggak kaku bisa langsung ke atas ya, bisa langsung tempel ke atas. Ini langsung kita cukup agak miring gini, sambungan habis langsung. Berjalan langsung. Mudah kan? Dalam waktu sekejap udah hampir selesai. Pekerjaan itu kalau kita tahu caranya, tentunya kita tidak usah bekerja seperti kayak tergesa-gesa, tapi hasilnya memuaskan. Beda kalau dengan seseorang yang kurang tahu tata caranya, kurang fasih, pekerja itu kayak rajin banget, set gitu ya. Tapi ternyata sering bongkar pasang itu juga tidak ada hasilnya. Yang penting kita tahu caranya, kita kerja sebatas sewajarnya, hasilnya memuaskan. Kalau semuanya udah sempurna ilmunya ya. Ini udah kelihatan. Saya cek dulu di video ya, ini masuk ke video enggak, karena saya nggak tahu di sini ada apa terlihat tidak di video. Kalau terlihat kita lanjutkan, kalau tidak terlihat mungkin akan saya geser dikit kamera. Oh terlihat, kita lanjut. Ya tinggal naik turun ya. Bagus jadinya ya. Kalau kaku harusnya ini di blender lagi ya. Cara penyampuran jangan pakai tangan, sekarang zaman modern. Kita blender pakai mesin bor, dikasih besi, di putar-putar atau dibenderkan. Nanti saya beritahu ya. Saya ambilkan aja supaya tahu. Pakai alat ini ya, nih terlihat ya. Nah ini diputar-putar di bor ini ya,
Ini kita blender karena sudah kaku. Untuk percontohan lama saya sambil mempersiapkan kaku. Kita blender lagi. Kalau di blender kemudian muncrat ke atas itu biasanya blendernya kiri kanannya saklarnya dibalik supaya nggak muncrat ya. Karena kalau pemutaran besinya ke kiri nanti saklar yang ini lain lagi ini. Ini ada saklar ini. Nah, kita blender. Yang di pinggir-pinggir kita tengahkan supaya terkena bibit semua karena udah keras tadi ya. Saya miring-miringkan sehingga sampai kotorannya keluar ya. Udah keras juga. Bagaimana kalau kita nyampur ada semennya segenggam, apakah cepat keras? Tidak ya. Semen itu kalau cuma segenggam 1 ember dalam 1 minggu pun kalau blenderannya yang matang maka tidak akan ada merintil-merintil, harus matang ya. Terus setelah selesai sore istirahat itu harus ditengahkan ke semua supaya nggak ada berdit-berdit untuk yang keras itu ya. Setelah selesai mesin ini kita cuci di air. Jadi terlihat bersih lagi ya. Kita langsung aplikasikan lagi supaya tahu semua tata cara yang bagus ya. Kita aplikasikan aja langsung yang sini ya. Ini kayaknya udah mamar tapi benarnya belum kering. Nanti kalau kering warnanya akan terlihat putih sekali. Kalau belum kering agak ini ya, ini belum kering. Kita aplikasikan ke samping dulu aja. Ini ya, udah naik turun ya. Terus ini udah berjalan terus ke samping. Atasnya kita ratakan supaya mudah. Samping juga kita ratakan supaya mudah ya bawahnya. Jangan lupa media samping itu biasanya ada merintil-merintil untuk dibersihkan dulu.
Nah ini kalau ada berintil kita cocok dengan kapi yang lain. Kalau kapi yang itu ngambil lamir, kalau kita pakai untuk nyosrok nanti kotorannya masuk lagi nanti. Kapi yang lain. Bawah, kalau kita khawatir kena bawah ya kita tarik nyamping dulu sama dengan atas ya. Kalau enggak ya sudah terbiasa, enggak perlu. Nanti kalau melihat pegawai cuma gini mungkin dia masih nempelkan ya, itu biasa nempelkan latihan. Setelah nempel tarikannya tetap langsung lurus ke atasnya, mudah sekali. Dalam waktu sebentar sudah selesai ya. Angkat singgetan. Kita lihatkan yang pertama atau nanti aja lah. Ini langsung yang kedua ya, kita aplikasikan. Ini sudah tanpa singgetan sama sekali. Kalaupun tidak diamplas, dicat sudah berani. Ini yang kedua. Sama caranya dengan yang pertama. Tarikan tetap lurus, ya. Pojok lurus. Habis sambil lagi, karena belum sampai di atas, habis sambil lagi diisi lagi. Ke samping, narik ke samping juga lurus atas, supaya sambungannya terlihat rajin. Nah, tarik lurus gini ya. Kalau ada peringkilan diambil, jangan dibiarkan, itu membuat jelek. Biasanya sambungan. Iya. Yang kedua lebih mudah lagi karena yang cekung-cekung sudah terisi, jadi tinggal ratain aja ya. Semuanya tinggal tangan berjalan, walaupun sambil istilahnya rokok, sambil terpejam atau apa bisa. Kita istilahnya nggak perlu begitu mengawasi, ini jadinya udah bagus. Karena tanpa, nah ini kan memadas kita dikit udah diginikan, udah beres. Kita nggak perlu ngamplas terlalu tengah. Kalau ada jelirit-jelirit itu biasanya ada kotoran. Atau kalau tidak, silvernya kadang giginya tuh apa istilahnya lubang-lubang ya, atau kena kecil atau kadang lubang, itu singgetan biasanya ya. Tapi kalau ini nggak ada kecil-kecil, lamir bersih, ini nggak lubang-lubang, dijamin bagus hasilnya. Nanti saya dekatkan ya hasilnya ya. Ini belum terlihat putih semua karena apa? Karena belum kering. Sama dengan cat ya. Cat itu kalau udah kering warnanya akan terlihat hasilnya, kalau belum kering juga sama, belum terlihat hasilnya. Kadang berbeda dengan hasil yang sudah diaplikasikan lama. Tapi setelah kering nanti akan sama. Udah naik turun, ada kotoran kita ambil. Jangan lupa kalau ada singgetan di serampannya aja ya.
nanti kalau udah selang beberapa saat kering semua, mungkin kalau sempat akan saya video hasil akhir diedit supaya bisa tahu hasilnya apakah benar seperti kayak dicat ya. Karena kalau di nanti mungkin videonya terlalu lama. Oke, kita lanjut nanti. Semoga nanti saya sempat untuk memposting hasil akhir finishing setelah selesai kayak dicat ya. Oke, semangat terus Mas Bro. Kita lanjut ya. Ini karena posisinya tidak terkena panas, jadi 1 hari baru kelihatan kering semua ya. Ini kita dekatkan kamera ya. Ini tanpa singgetan sama sekali ini ya. Hingga kalaupun tidak diamplas pun tidak terlihat sudah diamplas atau belum. Dan ini seperti sudah dicat semua ya. Posisinya itu udah rata kayak dicat. Kalau orang tidak tahu sepertinya udah dicat. Kalau 1 kali pelamir terlihat hitam semen sama putihnya pelamir, akhirnya pengecatan warna putih atau yang cat berwarna cerah-cerah jreng itu yang harganya agak mahal bisa sampai 4-5 kali pengecatan, terkadang belum nutup ya karena hitamnya semen kelihatan, kecuali kalau kental banget ya menghabiskan cat itu. Nah ini dengan 2 kali pelamir, 1 kali pengecatan warna putih sudah selesai, tidak dicat pun sudah seperti dicat. Dan ini tidak istilahnya kena baju tidak akan putih ya. Ini pelamirnya campurannya karena sudah standar 1 ember sekitar 4,5 kg 5 kg dengan lem 1 semen glawu 1 gegem ya. Nah ini udah selesai bagus tanpa singgetan. Ini ampas hanya tinggal lewat aja. Terkadang manusia kan terlena adanya ngantuk atau apa, ada sedikit tinggal ngamplas sedikit aja ya. Saya kira udah terbukti semua, udah selesai. Kita tutup, semoga bermanfaat, sukses selalu bagi semua para tukang. Salam satu cetak ya. Jangan lupa subscribe, update terus ilmu bangun dari kami supaya kita saling bisa mensupport untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.